Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai salah satu proses pengendalian, yaitu pengendalian pH. Pada kesempatan ini, pengendalian pH akan dilaksanakan secara reverse action loh. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Pada pelaksanaan praktikum, alat pertama yang digunakan adalah PCT40 Basic Process. Kemudian, pada tangki proses PCT41 juga dilengkapi dengan PCT42 pH Probe Accessory. Pada tangki PCT41 dilengkapi juga dengan termometer. Pada bagian bawah tangki PCT41 terdapat drain valve untuk mengeluarkan larutan di dalam tangki proses. Kemudian, terdapat pompa A dan pompa B yang berfungsi untuk mengalirkan umpan pada tangki PCT41 melalui bagian bawah tangki. Pada praktikum, proses kontrol akan dijalankan secara reverse, di mana pompa A digunakan untuk mengalirkan larutan NaOH dan pompa B digunakan untuk mengalirkan HCl. Pada praktikum, terdapat bahan-bahan yang digunakan, yakni 20 liter NaOH dengan konsentrasi 0,05 m dan 20 liter HCl dengan konsentrasi 0,05 m yang digunakan sebagai umpan dalam tangki. Setelah alat dan bahan telah disiapkan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Pertama, diawali dengan startup serangkaian alat PCT40 yang diawali dengan menghubungkan alat PCT40 Basic Process Control Unit dan komputer pada sumber listrik. Buka aplikasi PCT42 pH Probe Accessory pada PC, kemudian pilih section 1 Feedback Control pH dan klik load. Kemudian akan muncul jendela mimik diagram. Periksa kembali tampilan pada layar apakah telah menunjukkan IFD OK. Jika IFD OK, maka alat BPCU sudah tersambung dengan komputer, dan apabila IFD error, maka lepas kabel USB dan pasangkan kembali. Periksa konektivitas antara modul PCT42 dan komputer dengan memperhatikan rangkaian pemasangan selang yang ditampilkan oleh mimik diagram dan pastikan telah terpasang sesuai. Pada software terdapat peraturan stirrer ubah angka 0 menjadi 1. Jika stirrer pada alat PCT41 berputar, maka konektivitas telah terhubung. Jika alat telah siap digunakan, proses praktikum BPCU pH Reverse dapat dimulai. Diawali dengan mengatur waktu interval sampling dengan cara klik pada Configure the Data Sampling pada toolbar. Tentukan sampel interval 30 detik dan sampling dijalankan secara otomatis dengan duration of sampling adalah continuous. Kemudian diklik OK. Klik kotak yang menampilkan kecepatan pompa B dan masukkan nilai 50%. Pompa B akan mulai bekerja untuk mengisi tangki PCT 41. Biarkan pengisian HCl melalui pompa B ke dalam tangki hingga larutan menyentuh probe. Setelah larutan menyentuh probe, klik ikon Go untuk mulai perekaman data. Klik kembali kotak yang menampilkan kecepatan pompa B dan masukkan nilai 30% untuk mengurangi kecepatan masuk HCl ke dalam tangki. Selanjutnya, pilih pengaturan untuk PID controller, lalu isi kolom pengaturan control action menjadi reverse control dengan proses variabel adalah acidity. Isi juga kolom selanjutnya pada PID controller dengan pengaturan sebagai berikut. Set point diatur ke pH 8, proportional band diatur ke 10%, waktu integral diatur ke 300 detik, dan waktu derivatif diatur ke 1 detik. Atur mode operasi pada kondisi otomatis, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya, klik view tabel pada toolbar untuk melihat tabel hasil pengamatan dari praktikum. Amati dan tunggu sampai set point tercapai, yaitu pH larutan berada di 8. Ada beberapa data yang ditunjukkan di dalam tabel, diantaranya adalah elapsed time yang menunjukkan waktu sensor data di setiap 30 detik,
Kemudian ada bukaan dari pompa A, bukaan dari pompa B, dan nilai pH yang tersensor selama proses yang ada di dalam tangki. Jika proses yang kita amati telah mencapai nilai set point yang kita inginkan, yaitu pH larutan berada di 8, selanjutnya kita mengganti kecepatan dari pompa B yang semula adalah 30% menjadi 40% sebagai perilaku perubahan disturbance bukaan pompa laju air masuk HCl ke dalam tangki proses. Setelah diberi perubahan bukaan pompa B yang berisikan HCl, yang terjadi di dalam tangki proses adalah nilai pH yang semulanya telah sesuai dengan set point yaitu 8 akan menjadi turun di bawah 8. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan disturbance ini, sistem akan secara otomatis memperbesar bukaan dari pompa A yang berisikan dengan NaOH untuk menyesuaikan nilai pH di dalam tangki untuk sama kembali dengan nilai set point yang diharapkan yaitu 8. Selanjutnya, perekaman data terus dilanjutkan hingga nilai pH larutan yang ada di dalam tangki proses telah stabil pada nilai set point yang diinginkan. Dan setelah tercapai nilai set point-nya, klik icon stop untuk menghentikan perekaman data. Jika ingin menampilkan grafik, klik icon yang menunjukkan gambar grafik untuk membuka jendela grafik. Dilanjutkan dengan klik icon konfigurasi grafik ini untuk mengatur konfigurasi nilai X dan Y dari grafik. Yang pertama, pilih opsi elapsed time dari menu X-axis drop-down. Yang kedua, sorot variabel yang diperlukan di tampilan sebelah kiri, pH untuk perekaman data kontrol reverse sebagai Y-axis. Lalu pindahkan ke tampilan sebelah kanan menggunakan tanda panah ke kanan. Yang ketiga, klik OK untuk menampilkan grafik. Selanjutnya, data yang telah kita dapatkan tadi kita simpan dengan mengklik file dan save dengan format Excel. Setelah menyelesaikan pengambilan data, ubah kecepatan stirrer pada angka 0, atur nilai set point kontrol PID ke pH 1, dan ubah pengaturan kontrol menjadi manual. Kemudian, atur kecepatan pompa A dan B menjadi 0%. Keluarkan semua isi reaktor dengan membuka drain valve di bagian bawah reaktor untuk mengosongkan reaktor. Lepaskan probe conductivity dan bilas dengan air demineralisasi, kemudian pasangkan kembali. Matikan tombol power pada BPCU dan selanjutnya matikan PC. Cabut kabel stop kontak yang masih terhubung. Setelah serangkaian prosedur praktikum dilakukan, maka akan diperoleh data dari praktikum. Data yang perlu dicatat pada praktikum adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel pengamatan tersebut, data dapat diolah untuk dibuat grafik yang dapat dianalisis. Grafik yang dibuat adalah grafik perubahan pH terhadap waktu pada PV dan SP yang terjadi selama proses berlangsung. Poin-poin pembahasan yang dapat teman-teman buat dari praktikum adalah penentuan SP, PV, MV, dan disturbance selama proses berlangsung, serta analisis kurva yang telah teman-teman dapatkan. Baik, demikianlah video mengenai praktikum pengendalian pH dengan reverse action. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.